Jika kita ingin hidup dalam situasi yang damai di dalam hati, tenang, dan bisa mengatur kehidupan kita dengan baik, maka nasihat Santo Yohanes Salib mengenai detachment perlu kita perhatikan. Yohanes Salib sangat menganjurkan untuk kita tidak melekat pada ciptaan atau pada keinginan-keinginan yang tidak teratur. Keinginan yang tidak teratur dan kelekatan pada nafsu akan menimbulkan banyak sekali kerugian. Artinya apa? Kita sulit untuk mengembangkan hidup rohani kita, dan hidup kita setiap hari pun bisa saja menjadi kacau. Bagaimana caranya untuk kita hidup tidak melekat pada satu atau beberapa hal yang membuat hidup kita menjadi tidak damai atau tidak tenang? Pertama-tama kita perlu melakukan secara aktif mengurangi kesenangan-kesenangan kita pada hal tertentu yang menyita begitu banyak waktu, perhatian, dan mungkin energi jiwa kita. Sehingga ketika kita dihadapkan pada situasi yang tidak nyaman, kehilangan kesempatan untuk menikmati, kita tidak menjadi sangat gelisah. Kegelisahan, kerisauan yang terlampau besar itu akan sangat mengganggu ketenangan dan damai di hati. Tentu hal ini juga bisa berakibat pada relasi-relasi kita di tengah keluarga, di pekerjaan, ataupun lingkungan lain. Oleh sebab itu, cara kita yang pertama adalah secara aktif mengatur kembali prioritas hidup kita sesuai dengan kewajiban status hidup kita. Sejauh kita dapat mengatur prioritas hidup kita, melakukan tanggung jawab kita semua dengan sewajarnya, maka kita sedang berusaha untuk tidak melekat pada keinginan-keinginan kita sendiri. Misalnya sebagai seorang ibu, seorang istri, kita punya mungkin prioritas untuk tetap punya waktu untuk Tuhan, mengatur keperluan suami, anak, rumah tangga, dan juga mungkin kita masih punya orang tua atau saudara yang perlu kita juga perhatikan. Serta tentu juga aktivitas kita sendiri dan hidup rohani kita. Ketika kita bisa membagi waktu dan memberikan porsi yang tepat untuk semuanya, maka kita sudah juga sedang melakukan latihan sehingga kita tidak melekat pada ego atau keinginan atau nafsu yang tidak teratur. Hidup benar membuat kita juga dapat lepas dari kelekatan-kelekatan. Hidup sesuai dengan tugas dan panggilan dengan melakukan kewajiban-kewajiban kita sesuai status hidup kita akan membuat hidup kita lebih tenang, lebih teratur, dan ada damai. Sedangkan kalau kita dengan setia melakukan semua itu, maka pada gilirannya Tuhan juga akan memurnikan bagian-bagian terdalam dari jiwa kita yang mungkin selama ini tidak mampu untuk kita murnikan atau kita sembuhkan sendiri. Edith Stein mengatakan bahwa banyak orang yang sudah melakukan tanggung jawabnya, menyangkal diri, melakukan semua latihan rohani dengan baik, itu adalah malam gelap aktif menurut Santo Yohanes Salib. Ibarat kita sedang memikul salib kita menuju ke puncak Kalvari. Itu gambaran yang diberikan oleh Edith Stein. Tetapi ketika kita sudah sampai di puncak, Tuhan sudah melihat upaya kita, kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam menjalankan hidup dan tugas kita setiap hari. Nah, ketika sampai di puncak, kita tidak dapat untuk menyalibkan diri sendiri. Bagian-bagian terdalam dari jiwa kita, itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Lewat malam gelap pasif, yang menurut Edith Stein adalah penyaliban. Tidak mungkin kita dapat menyalibkan diri sendiri. Kita dapat memanggul kayu salib, segala macam penyangkalan diri yang sudah kita bangun di dalam perjalanan hidup rohani kita, dan ketika tiba saatnya Tuhan akan memurnikan kita sehingga kita semakin lagi bertumbuh di dalam iman, harapan, dan kasih. Penggambaran oleh Edith Stein ini janganlah membuat kita takut. Wow, menyangkal diri, memanggul salib sampai ke Bukit Kalvari dan disalibkan. Yang disalibkan adalah hal-hal yang membuat kita tidak damai. Yang disalibkan, yang dimatikan adalah segala macam nafsu dan keinginan yang tidak membawa kita pada hidup kudus, pada persatuan cinta kasih dengan Allah. Yang disalibkan adalah bagian-bagian yang memang harus dibuang
dari perjalanan hidup rohani kita, agar kita menjadi orang-orang yang sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang disalibkan adalah kesombongan kita, kelekatan kita pada konsep-konsep yang mungkin keliru namun tidak kita sadari, pada keinginan-keinginan yang malahan membuat jiwa kita semakin gelisah. Ketika kita mau menyerahkan semua bagian yang tidak berkenan kepada Tuhan itu, ketika kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di situ kita sedang berjalan menuju kekudusan. Sebab kata Santa Teresa Avila, kekudusan adalah bersatunya kehendak kita dengan kehendak Tuhan sendiri. Artinya, kita hanya menghendaki kehendak Tuhan. Ketika kita dengan sadar mau mengatakan hal itu, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan, maka pada waktu itu kita juga sedang membangun hidup rohani yang semakin baik. Kita sedang berjalan menuju rencana dan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, mendampingi kita, membuang hal-hal yang tidak berguna bagi hidup rohani kita, bagi kesehatan jiwa kita, bagi kehidupan dan relasi kita, serta sedang membangun kebajikan-kebajikan di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang semakin berkeutamaan, semakin adil, semakin mengasihi sesama, semakin mempunyai keberanian untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, semakin setia, dan buah-buah roh juga bertumbuh di dalam diri kita. Artinya apa? Karena kita membiarkan Roh Kudus sendiri mengambil alih kehidupan kita, menumbuhkan buah-buah roh di dalam diri kita, dan juga semakin mematikan segala keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang tidak teratur. Hidup kita menjadi semakin penuh pengendalian diri, dan dengan demikian juga menjadi semakin berbuah serta menjadi berkat bagi banyak orang.